Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai uji Bartlett, di mana uji Bartlett ini digunakan untuk menguji apakah K sampel berasal dari populasi dengan varian yang sama. Dengan menggunakan rumus B sama dengan S1 kuadrat pangkat N1 kurang 1 dikali S2 kuadrat pangkat N2 kurang 1 sampai SK kuadrat pangkat NK kurang 1 pangkat 1 per N kurang K per SP kuadrat, di mana SP kuadrat dapat dicari dengan menggunakan rumus sigma I sama dengan 1 sampai K NI kurang 1 dikali SI kuadrat per N kurang K, di mana N kecil adalah jumlah sampel masing-masing kelompok, N besar adalah jumlah sampel seluruhnya, sedangkan K adalah jumlah kelompok. Kemudian di sini saya akan menjelaskan contoh dari uji Bartlett, di mana contohnya adalah uji asumsi homogenitas dari satu set data berikut ini. Jadi di sini sudah disediakan data dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini data-datanya. Yang ditanya adalah apakah variansi kelima kelompok tersebut homogen? Jadi kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama-tama akan kita lakukan adalah menentukan hipotesis, di mana di sini H0 semua variansi homogen, sedangkan H1-nya ada satu atau lebih tanda tidak sama atau variansi tidak homogen. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari varian untuk kelompok 1. Jadi di sini di tabel yang ini sudah dituliskan seluruh data untuk kelompok 1. Sedangkan kolom yang di sampingnya adalah hasil kuadrat dari data kelompok 1, di mana hasil kuadrat 66 adalah 4356. Begitu juga untuk seluruhnya. Jadi di sini hasil jumlah dari seluruh data kelompok 1 adalah 847, sedangkan untuk hasil jumlah dari kuadratnya adalah 92.877. Kemudian kita akan mencari S1 kuadrat dengan menggunakan rumus SI kuadrat sama dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N dikali N dikurang 1. Untuk S1-nya kita masukkan N-nya sama dengan 8, sigma XI kuadrat 92.877 dikurang sigma XI yaitu 847 dikuadratkan per 8 dikali 8 dikurang 1. Jadi di sini 8 dikali 92.877 hasilnya adalah 743.016 dikurang 717.409 per 56. Jadi didapatkan hasil yaitu 457,27. Jadi varian untuk kelompok 1 adalah 457,27. Untuk mencari varian kelompok 2 digunakan cara yang sama juga, dan di sini didapatkan varian kelompok 2 adalah 308,41. Begitu juga seterusnya untuk varian kelompok 3, kelompok 4, dan juga untuk varian kelompok 5. Jadi setelah kita mendapatkan variansi dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, maka selanjutnya kita akan menyusun ke dalam tabel seperti ini, di mana ini adalah kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita akan mencari DB, di mana DB ini adalah N dikurang 1. N setiap kelompok adalah 8, maka 8 dikurang 1 adalah 7. Kemudian ini adalah nilai variansi dari setiap kelompok yang sudah kita cari tadi, di mana kelompok 1 adalah 457,27, variansi kelompok 2 308,41, variansi kelompok 3 369,07, variansi kelompok 4 496, variansi kelompok 5 335,43. Kemudian setelah itu kita mengkalikan DB dengan variansi setiap kelompok. Jadi di sini didapatkan untuk kelompok 1 adalah 3200,89. Begitu juga seterusnya untuk kelompok yang lain. Kemudian setelah itu kita akan mencari log S kuadrat, di mana S kuadratnya untuk kelompok 1 adalah 457,27. Jadi ini dilogkan maka akan menghasilkan
2,66. Setelah itu kita mengkalikan DB dengan log S kuadrat dengan ini. Jadi untuk kelompok 1, 2,66 dikali 7 hasilnya 18,62. Setelah itu, barulah kita menghitung nilai dari satuan Bartlett yang dilambangkan dengan B besar. Dengan menggunakan rumus, B sama dengan sigma dB dikali log S kuadrat per N, di mana sigma dB tadi kita dapat ketahui adalah 35, sedangkan log S kuadrat adalah 12,94 dan N jumlah sampelnya. Jumlah sampel di sini ada 5. Jadi 12,94 per 5. Jadi kita mendapatkan hasilnya yaitu 90,81. Setelah itu kita akan menghitung nilai untuk C kuadrat hitung, di mana XH kuadrat sama dengan ln 10 dikali B dikurang DB log S kuadrat. ln 10 adalah 2,3, B kita dapat tadi 90,81, DB log S kuadrat kita sudah mendapatkannya yaitu 90,56. Jadi setelah dihitung ini semua adalah 0,58. Setelah itu kita akan menentukan nilai C kuadrat tabel, di mana untuk mencari nilai C kuadrat tabel adalah taraf signifikan, K dikurang 1, di mana taraf signifikan kita adalah 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Jadi untuk mencari nilai C kuadrat tabelnya kita menggunakan 0,05, K dikurang 1. 0,05, K-nya tadi ada 5, jadi 5 dikurang 1 menghasilkan 4. Jadi nilai C kuadrat tabelnya adalah 0,05,4. Kemudian cara mencari nilainya kita menggunakan tabel nilai-nilai C kuadrat. Di sini tadi kita mengetahui taraf signifikansinya 5 dan nilai K dikurang 1 adalah 4, maka 4 dan 5%. Jadi di sini ada angka 9,488. Itulah nilai dari C kuadrat tabelnya. Jadi dapat kita ketahui nilai C kuadrat hitungnya adalah 0,58 dan nilai C kuadrat tabelnya adalah 9,488. Jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan, karena nilai C kuadrat hitung lebih kecil daripada nilai C kuadrat tabel, maka dapat disimpulkan jika sampel berasal dari populasi yang homogen. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.